Biasanya manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas sesuatu yang rada-rada sensitif nih ya. Tetapi seperti biasa, jangan cuma baca judul, tonton sampai selesai. Jadi tema yang mau kita bahas judulnya adalah dosa turunan. Ada atau tidak? Ada atau tidak ada? Ya, dosa turunan ada atau tidak ada? Nah, kita menggunakan bahasan tentang dosa yang ini ya, yang secara kasar saja, secara permukaan saja umumnya orang memahami. Mungkin entah kapan lain kali kita bahas lebih dalam. Tetapi ini untuk memudahkan. Yang saya dulu dapatkan, mungkin Anda juga mendapatkan itu, sebuah ajaran bahwa yang namanya bayi itu terlahir putih bersih seperti kertas gitu ya. Jadi tidak ada hubungan apapun dengan orang tuanya. Orang tuanya koruptor, ya anak itu tidak menanggung dosa sebagai seorang koruptor. Ayah ibunya adalah penjahat, anak itu tidak Ya dia tidak membawa-bawa apa yang sudah dilakukan oleh bapak ibunya, kayak gitu. Nah, dan ini tidak berlaku juga untuk yang orang tuanya baik ya, tidak ada jejak-jejak kayak tadi, ya dia nol juga gitu. Artinya kita tidak boleh menghakimi seorang anak akibat perbuatan orang tuanya kayak gitu. Oke, di situ sepakat ya. Nah, ketika memahaminya sampai situ sih saya oke, ya memang itu sebuah sikap, sebuah pemahaman yang baik, sehingga kita tidak menghakimi orang yang baru hadir di dunia. Gue nggak tahu apa-apa kok tahu-tahu dihakimi oleh lingkungan gitu. Cuman ternyata setelah saya renungkan itu begini, ternyata memang dosa turunan itu tidak ada, tapi potensi ya. Potensi untuk melakukan dosa yang sama itu ada. Ya, Anda boleh ambil contoh yang paling sederhana. Anda bisa cari referensi bahwa anak yang baru lahir, dia betul-betul tidak membawa, misalkan, atau belum teridentifikasi bahwa dia itu mudah stres misalnya. Tapi percayakah Anda bahwa di usia-usia tertentu, itu dalam tanda kutip bakat dari orang tuanya nurun. Misalnya semasa hamil ibunya sering mengalami stres. Itu anaknya nanti itu akan bisa begitu gitu loh. Apalagi ditambahi dengan satu konsep parenting yang tidak baik. Semakin memperkuat apa yang sudah ada di potensinya di situ. Contoh lain ya, beberapa orang yang sering cerita ke saya, mereka menceritakan kasus-kasusnya, misalkan suaminya minta poligami, istrinya selingkuh dan sebagainya, atau terjadi sebuah perceraian gitu. Pertama kali yang saya tanya adalah, bolehkah saya tahu orang tua dia, kakek dia, atau di atas dia, ada nggak yang seperti itu? Rata-rata ya, kebanyakan jawabannya gitu. Yang alami perceraian pasti salah satu dari suami istri itu punya dalam tanda kutip DNA perceraian dari generasi sebelumnya. Nah, melihat fenomena-fenomena itu akhirnya saya bisa mengerti kenapa kalau kita milih jodoh tuh lihat bibit, bebet, bobot. Ketika kita mau menikahi seseorang juga kita memilih bukan hanya berdasarkan dia, tetapi dia keturunannya siapa, keturunan orang baik-baik atau bukan. Kan seperti itu. Jadi
ketika Anda memahami bahwa dosa turunan itu tidak ada, anak itu seperti kertas putih bersih. Nah, di bagian itu tuh saya melihat nggak begitu juga. Jadi memang anak-anak ini kertas putih bersih, tetapi potensi bawaan itu ketika dipicu oleh satu treatment dari lingkungan yang sesuai, itu bisa aktual. Dan akhirnya si anak ini bisa melakukan dosa yang sama. Akhirnya ketika potensi dari dosa generasi sebelumnya ini yang sudah ada pada diri si anak ketemu dengan lingkungan yang tepat, ditambah dengan didikan orang tuanya yang tidak baik, ini terus berlangsung karena rata-rata orang tua kan tidak sekolah orang tua. Rata-rata orang tua mengajar anaknya berdasarkan bagaimana dia dulu diajar orang tuanya. Makanya kalau seorang bapak, seorang ibu ngajar anaknya keras, kemungkinan besar dia dibesarkan dengan cara yang sama. Nah, jadi akhirnya seolah-olah dosa turunan ini jadi ada karena sebetulnya konsepnya nggak sesederhana itu. Karena banyak sekali variabelnya. Cuman satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa dosa turunan memang tidak ada, tetapi potensinya ada. Nah, karena potensinya ada, Anda kalau mengalami ini nih, atau wah saya orang tua saya gini nih, berarti ada potensi itu. Berarti Anda kudu gimana untuk menghindari ketemu satu kemungkinan satu situasi kondisi yang memicu yang sama. Contohnya, Anda itu misal, itu dari turunan-turunan ke atas itu ada jejak perselingkuhan. Ya, ayah Anda atau ibu Anda ada jejak perselingkuhan. Anda mau menolak, di DNA Anda tuh ada potensi itu, tapi belum aktual. Nah, kalau Anda sudah sadar seperti itu, supaya tidak menciptakan dosa turunannya jadi aktual, potensi dosa itu jadi aktual, maka Anda perlu sangat waspada. Misalnya, jangan sok kuat. Ya, misalnya jangan sok kuat. Nggak apa-apa, cuman kongko sama perempuan. Saya main ke kafe lah, kongko-kongko dengan perempuan lain. Cuman ngobrol kok, dan sebagainya. Nah, banyak orang luput tuh di situ. Dia tidak menyadari bahwa hal-hal yang dianggap sepele itu, bagi orang-orang yang memang sudah punya potensi hal itu dari generasi sebelumnya, itu bisa berbahaya. Mungkin orang lain, dia nggak apa-apa kok, nyatanya kongko-kongko dengan perempuan dan tidak terjadi perselingkuhan. DNA-nya lain, bro, sis. Nah, bagi Anda yang perempuan juga sama. Anda cek, apa ya generasi dari bapak saya, dari ibu saya. Nah, karena ini temanya tentang dosa turunan, ya kita fokusnya kepada apa ya dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh generasi-generasi sebelum saya. Nah, itu sebetulnya juga ada di dalam diri Anda. Walaupun kalau kita bicara lebih luas, kalau keluarganya pengusaha, keluarganya orang kaya, ada DNA orang kaya di dalam diri Anda. Tinggal Anda ketemu siapa, gurunya siapa, dididik dengan cara apa, lingkungannya bagaimana, akan jadi kaya beneran atau cuma potensi, kita tidak tahu. Makanya Anda bisa lihat dalam spiritual juga, para nabi itu juga berasal dari satu garis keturunan loh. Iya kan? Itu kan yang namanya nabi itu kan sebenarnya masih satu garis keturunan, masih terah kayak gitu loh. Jadi kalau dibilang nepotisme, Tuhan juga nepotisme, tetapi nepotismenya adalah memastikan bahwa si pembawa risalah, pembawa ajaran kebaikan ini memang berasal dari darah yang baik. Nabi Muhammad mulia seperti itu sudah nggak ujuk-ujuk. Kenapa? Anda bisa lacak ibunya Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad itu orang-orang yang memang akhlaknya sudah mulia. Ke atasnya juga demikian. Nah, jadi teman-teman semua, dosa turunan memang tidak ada, tetapi potensi untuk melakukan dosa itu ada. Nah, karena potensi itu ada, jangan main api, jangan main-main dengan hal-hal yang kondusif bagi benih-benih potensi dosa yang sama itu untuk terulang kembali. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.